Selamat nih Pak Mempira. Ini kan induksi ini istilah umum. Ada istilah orientation, ada istilah acclimatization, ada istilah familiarization gitu. Artinya induksi ini gejala global, bukan gejala Indonesia semata. Apakah Bapak bisa membuat gambaran seperti apa induksi bagi guru pemula atau apapun namanya yang terjadi di beberapa negara? Apa Bapak punya gambaran? Silakan. Baik. Setiap negara ini kan berbeda pelaksanaan si gurunya. Nah, kalau kita khususnya di Indonesia, Enggak, pertanyaan saya, apakah Bapak punya gambaran di negara lain? Baik. Sejauh ini Prof, berdasarkan hasil penelitian saya kan, untuk gambaran ke yang negara lain itu sepertinya belum. Jadi gini. Karena yang saya kembangkan ini khusus di Sebetulnya banyak sekali referensi yang bicara soal induksi atau orientasi. Dan di Indonesia itu ada gejala yang menyimpang. Dari sekian banyak referensi yang saya baca, yang namanya orientasi atau induksi itu tidak untuk memangkas. Kalau kita kan ketika dia ikut induksi bagi guru pemula lalu dipandang tidak memenuhi syarat, dia direkomendasikan untuk menjadi tenaga lain. Sangat mungkin tenaga administratif. Tidak akan ditemukan referensi apapun gitu yang menyatakan itu secara akademik. Tapi itu justru ada di panduan kita. Apa ada kesalahan di situ? Atau Bapak punya pendapat lain? Silakan. Baik, Prof. Pada dasarnya untuk kesalahan itu Prof hampir tidak ada. Kalau kita Indonesia, tapi kalau di negara lain karena akan berbeda tekniknya, hampir tidak ada kalau kesalahan. Hanya saja mungkin di pelaksanaannya. Mungkin butuh penekanan tertentu supaya kegiatan ini berjalannya lebih efektif. Dengan demikian nanti hasil yang diinginkan itu bisa memuaskan terutama untuk guru pemula ini. Baik, sebetulnya kita itu kan ada mata kuliah comparative education paling tidak 15 sampai 17 negara yang kita pelajari, ada di semua benua. Ada juga kewajiban untuk field study ke luar negeri. Supaya nanti kita ini punya wawasan yang cukup untuk memahami fenomena keindonesiaan. So, kalau kita tidak punya komparasi, kita tidak akan maju-maju. Nah, oke. Anda risetnya kualitatif, betul nggak? Tiba-tiba di akhir itu muncul angka. Padahal ada di situ ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Di ujung itu tiba-tiba ada angka. Efektivitas sekian persen. Bagaimana proses mengkonversi dari narasi menjadi angka itu? Silakan. Baik, Prof. Yang pertama, karena penelitian saya ini kan menggunakan wawancara, kemudian menggunakan angket. Nah, antara wawancara dan angket ini kan sangat mendukung sekali. Wawancara itu untuk melihat perkembangan kegiatan PJP itu di lembaga yang terjadi itu seperti apa. Nah, kemudian untuk pembuktian dia itu kan dokumen wawancara sebagai pendukung. Nah, kemudian untuk angket nanti saya akan melihat hasil dari kegiatan tersebut dihitung dengan menggunakan angka-angka untuk menguatkan hal tersebut. Ya, tapi yang jadi masalah itu angka tidak bisa menjelaskan realitas sungguhnya.
Karena angka itu dipersepsi. Tidak bisa kita mengatakan bahwa seorang dengan gaji 10 juta itu lebih bahagia dibandingkan dengan seorang yang punya gaji 5 juta. Lebih makmur, lebih sejahtera, tidak bisa. Karena penghasilan itu juga ditakar dari kebutuhan pengeluaran. Dan ada yang aneh di disertasi Anda itu. Semuanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bla 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 itu kan semua berada pada kategori cukup, betul nggak? Betul nggak? Semuanya kategori cukup, ya. Tapi tiba-tiba hasil yang dimiliki oleh orang yang ikut program induksi itu baik, sehingga dinyatakan lolos. Bagaimana konversi proses yang serba cukup menjadi hasil akhir yang serba baik? Bapak bisa menjelaskan? Baik, Prof. Itu kan versi Prof yang mana sebelumnya. Nah, kalau saya seperti ini, Prof. Bukan, Anda itu semuanya kan kategori cukup kan? Ya. Nah, sekian persen itu. Tapi tiba-tiba di hasil akhir itu peserta PIGP itu mendapatkan kategori baik gitu. Apakah dengan proses yang cukup dianggap sebagai memadai untuk melahirkan sesuatu yang baik? Untuk kategori cukup itu, Prof, belum kategori baik, tapi masih perlu lagi adanya penambahan nanti, mungkin penguatan. Itulah yang jadi persoalan saya. Semuanya mulai persiapan, pelaksanaan, bla 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 itu kategorinya cukup. Tiba-tiba peserta PIGP itu mendapatkan hasil yang baik. Dari mana memperoleh kategori baik itu? Kalau di buku panduan itu dari kementerian itu, Prof, kan ada kategori cukup baik, dan baik sekali. Benar, tapi maksud saya seluruh proses itu kategorinya cukup, ya enggak? Betul nggak? Tapi tiba-tiba jumping di ujung itu hasilnya baik, itu nanti memerlukan penjelasan yang cukup serius ya, gitu. Jangan sampai nanti hasil akhir PGP itu adalah sisi lain. Ini mengingatkan kita pada mata pelajaran agama dan Pancasila. Nilai minimum 6, ya enggak? Akhirnya di 6 kan. Ini jangan-jangan juga sebetulnya prosesnya jelek, tapi di ujung dibaikkan gitu. Itu yang agak sulit untuk membuat akuntabilitasnya. Kalau kita bicara studi evaluasi, sebetulnya kan kita tuh gap analysis, betul nggak Pak Mempira? Iya. Antara apa yang diprogramkan dengan hasil apa yang diharapkan. Bapak bisa nggak memberikan gambaran mengenai gaps itu untuk masing-masing fase? Ini ringkas saja, seperti apa gapnya atau kesenjangannya? Untuk masing-masing fase, maksudnya di tahap-tahap. Iya, iya. Karena evaluasi itu kan untuk menentukan gap kan? Nah, seperti apa itu gambaran ringkasnya? Kalau menurut saya, untuk langkah-langkahnya tersebut, evaluasi itu kan hasil akhir kan dari sebuah kegiatan. Nah, sebelum hasil akhir sebuah kegiatan, maka perlu adanya tadi peninjauan. Ya. Kemudian kita dengan cara peninjauan, kemudian kita menanya atau yang dikatakan itu wawancara. Jadi kita lakukan dulu wawancara secara mendalam, kemudian kita kaji, kita simpulkan, kemudian kita lakukan dengan mengevaluasi tadi. Tentunya nanti kan mengevaluasinya nanti menggunakan statistik tadi berbentuk angka-angka tadi. Dan situlah nanti akan terlihat apakah pelaksanaan kegiatan tersebut baik atau cukup baik atau baik sekali. Baik Pak Mempira, kata orang itu kan good teachers itu learn twice. Jadi kalau mau menjadi guru yang bagus itu belajarnya harus 2 kali lipat gitu. Karena kita ada sisi tertentu yang basis pada common sense atau nalar biasa,
Tapi juga ada yang harus dengan dasar teori yang kuat gitu loh. Itu juga yang diutak-atik oleh kawan-kawan tadi gitu, sampai kita untuk membedakan antara analisis pada satu sisi dan evaluasi pada sisi lain tidak cukup jelas gitu. Ya enggak? Nah, ini memerlukan pemahaman yang cukup serius, karena itu maka kajian teori itu menjadi sangat penting. Terakhir, saya sangat tertarik dengan Bapak beberapa kali menyebut kata pengawasan. Ya enggak? Sehingga PGP itu akan bagus kalau diawasi oleh tenaga khusus atau tim khusus yang dibentuk di tingkat dinas pendidikan. Itu kontradiktif. Kalau guru itu tenaga profesional, secara nisbi tidak perlu diawasi, karena dia otonom. Gitu. Pengawasan justru dari masyarakat. Karena itu bagi guru-guru yang melanggar etik, dia dapat kasusnya masyarakat. Gitu. Saya sudah berapa kali cerita, suatu saat guru Finland itu diajak semacam studi banding ke Amerika. Dan mereka diceramai soal kepengawasan sekolah. Gitu. Keluar ruangan itu guru-guru Finland itu ketawa-ketawa gitu. Wah, ternyata Amerika masih segitu katanya. Gitu. Di kami udah nggak ada lagi. Gitu. Karena itu maka Finland itu termasuk yang sudah menghapus ujian nasional. Karena soal itu dibuat di level manapun akan memperoleh hasil yang relatif sama. Jadi sebetulnya kalau memang guru itu didorong ke arah tenaga profesional, pengawasan tidak perlu lagi, karena apa yang akan dilakukan atau harus dilakukan itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Selagi kita masih menggunakan konsep pengawasan, tidak akan pernah maju Indonesia ini. Karena mengatakan kami begini karena pengawasan nggak pernah ada, kami dibiarin aja, kan begitu kan? Tapi pengawas atau tim dari Kementerian ke Dinas Pendidikan mengatakan, bagaimana kamu mengawasi sekolah begitu banyak? Sebagian di pelosok, ongkos nggak ada. Jadi selagi kita itu masih menyalahkan satu sama lain, itu tidak akan pernah maju. Karena itu guru itu harus benar-benar profesional. Dibuktikan dengan sertifikat profesi. Kalau dia udah profesional, dia itu menjadi orang yang mandiri. Kalau tidak mandiri, tidak profesional namanya. Karena itu ciri tenaga profesional itu makin banyak diawasi, makin jelek kinerjanya. Kan begitu kan? Gitu. Gimana komentar Bapak? Baik Prof, terima kasih Prof. Menurut saya Prof, itu kan